Ketua Dewan Masjid Indonesia DMI Pusat Dr. Haji Muhammad Yusuf Kalla resmi melantik dan mengukuhkan jajaran pengurus DMI dari 4 provinsi pemekaran Papua. Prosesi pelantikan berlangsung khidmat dan penuh kebersamaan di Aula Yapis Papua pada Ahad 23 November 2025. Momentum ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat peran masjid dalam pelayanan umat dan pembangunan masyarakat di tanah Papua. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan memohon curahan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, Ahad 23 November 2025, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1444. Ya, saya resmikan dan kukuhkan Bapak, Ibu, Saudara, Ketua Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia, Provinsi Papua, Hubungan masa hikmat 2024 berdasarkan surat keputusan pimpinan Masjid nomor 111 tahun 12 November 2024. Kedua, Provinsi Papua Tengah masa bakti 2025-2030 berdasarkan surat keputusan pimpinan pusat Dewan Masjid Indonesia nomor 69 tanggal 20 Maret. Ketiga, Provinsi Papua Selatan masa bakti berdasarkan surat keputusan masa hikmat 2005-2030 berdasarkan surat keputusan pimpinan pusat Dewan Masjid tanggal 5 Mei 2025. Keempat, Provinsi Papua masa hikmat 2025-2030 berdasarkan surat keputusan SK Pimpinan Pusat tanggal nomor 221 tanggal 23 November 2025. Saya percaya bahwa saudara-saudara dapat melaksanakan amanah ini dengan penuh keikhlasan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan, bimbingan, kesuksesan dan ridho Allah kepada kita semua. Amin. Jayapura tanggal 23 November 2025 bertepatan dengan 2 Rabiul Akhir 1447. Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia Ketua
Sebagai Ketua DMI Papua terpilih, Haji Mansur menyampaikan rasa syukur atas amanah yang dipercayakan kepadanya. Yang terhormat Bapak Gubernur Papua, Bapak Matius Fakiri, kita tepuk tangan dulu sama Pak Gubernur ini. Tepuk tangan itu ada maknanya. Ia memberikan penghormatan kepada Ketua Umum DMI Yusuf Kala yang berkenan hadir dan melantik kepengurusan DMI di 4 wilayah se-Papua. Ya, jadi aklamasi. Diskusi. Ia juga menegaskan bahwa masjid harus hadir sebagai pusat ibadah, pendidikan, moral, ekonomi, dan sosial bagi umat muslim. Dan terima kasih semua pihak, hari ini kita hadir bersama dan menyaksikan pelantikan pengurus wilayah. Begitu pemekaran, saya bilang cepat-cepat DMI ini karena satu provinsi kita layani 29 kabupaten Bapak. Jadi sehingga ringan karena 9 kabupaten dalam wilayah Provinsi Papua. Terima kasih juga semua teman-teman. Program ke depan ada gerakan 1000 sak semen tetap kita lanjutkan ke depan. Doa bersama, jumatan berkah tetap kita lakukan. Kemudian masjid dan memakmurkan masjid dan dimakmurkan masjid itu tetap kita lanjutkan. Kalau di sini bukan hanya itu, tapi masjid ramah lingkungan dan masjid ramah anak. Sehingga teman-teman kita bisa menyelesaikan sesuai dari kondisi dan masjid itu harus diramaikan anak-anak ramah anak-anak. Ada masjid itu kalau habis sholat ditutup masjidnya, sehingga masjid hanya ada 5 waktu. Nampak hadir pula Gubernur Papua Matius Fakiri bersama seluruh jajaran Forkopimda. Dalam sambutannya, Gubernur Papua memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pengurus DMI Papua yang baru. Ia menegaskan bahwa pelantikan ini harus dimaknai sebagai tanggung jawab besar dalam memakmurkan masjid dan memberdayakan umat muslim. Di sini mengambil tekad dan untuk mewujudkan Papua sebagai daerah yang berkembang dalam kesehatan, pendidikan, dan produktivitas masyarakat, sekaligus tetap menjaga harmoni sosial untuk menjadi kekuatan utama di daerah. Ia juga menilai DMI memiliki peran strategis melalui berbagai program seperti digitalisasi organisasi, peningkatan fungsi masjid, penguatan ekonomi umat, pengelolaan masjid bersih dan sehat, serta perluasan dakwah dan pendidikan. Program bersih dan sehat, lingkungan hidup, serta masjid ramah jamaah yang dijalankan DMI mendukung upaya pemerintah dalam peningkatan kualitas kesehatan. Saya memberikan apresiasi atas upaya DMI Provinsi Papua dalam melakukan konsolidasi organisasi, termasuk mendorong terbentuknya DMI Kabupaten yang belum terbentuk seperti Sipiori, Korope. Upaya ini merupakan bagian dari proses pemantapan struktur organisasi agar pelayanan umat semakin merata. Masjid harus menjadi pusat kemajuan sosial, pusat pendidikan moral, dan pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Lewat kesempatan yang baik ini, mohon izin Pak Ketua, saya. Sementara itu, Ketua Umum DMI Pusat Yusuf Kala menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pelantikan pengurus DMI di 4 wilayah se-Papua. Kepada seluruh pengurus Dewan Masjid Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua. Ia menegaskan bahwa kemakmuran masjid harus menjadi prioritas utama, serta berharap DMI Papua dapat terus menghadirkan kegiatan sosial keagamaan yang memperkuat ukhuwah dan membangun masyarakat muslim yang produktif. Kedua yang memulih, dan ketiga yang berjamaah. Allah menjadikan manusia yang mampu, dan mesti akan mendapat tempat yang mampu dan indah. Itu betul-betul. Jadi manusia yang memiliki seluruh kredit dan berjamaah, itu tentu menjadi bagian yang baik. Namun sebagaimana tadi sampaikan dan juga perumahan daripada DMI ialah memakmurkan dan dimakmurkan karena masjidnya besar,
Tapi kalau rakyat kita tidak mampu, tidak maju, tidak mampu, juga tentu kurang. Itu hanya sempat mewakilkan kita sendiri, mewakilkan masyarakat. Inilah prinsip yang tetap digerakkan. Terus menjalankan program seribu sakramen bagi masjid dan tempat ibadah lain. Kemudian masjid memakmurkan masjid dan dimakmurkan masjid serta masjid ramah lingkungan dan anak. Kalau di luar Papua kan hanya memakmurkan masjid dan dimakmurkan masjid, sekarang Papua masjid ramah lingkungan dan ramah anak. Papua, Tim Liputan Jayapura Post mengabarkan.